jujur ana citra ana mulya ana rekasa isine ana ing donya narkoba iku memala bisa ngrusak jiwa raga uga larangan negara mula ayo ditinggal siji loro telu aku mau barang iku papat lima enam uripku pengen ayam mangan roti ning pinggir segara aja nganti kena godane donya ati-ati sing padha waspada jaga ati lan jaga raga mangan tahu ning Surabaya niki lagu kanggem kita sedaya mangan tujak ning Ambarawa bile lepat kula nyuwun ngapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Istibari dan khususnya mahasiswa Istibari yang kami cintai dan kami banggakan. Sebagaimana biasa setiap hari Rabu TV Istibari mengadakan talkshow, yaitu mengangkat berita-berita atau situasi yang aktual yang kiranya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk kali ini tema yang diusung adalah selamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba. Ya, ini memang sesuatu yang menakutkan, menghantui semua generasi bangsa.
Baik, sudah hadir di sini. Jadi nanti ini kan Pak, selain ditayangkan di TV Sipari, juga di YouTube, di Facebook, jadi nanti biar masyarakat Nusantara bisa mendengarkan semua. Sudah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber. Yang pertama dari BNN Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Susanto SHMH. Pak. Selamat pagi Pak. Beliau di BNN sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang kedua yang di tengah paling cantik karena semua laki-laki, ini Mbak Solehah, saya kalau manggil Mbak gitu sudah biasa. Ini anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B Mbak. Jadi, nama lengkapnya Dr. Haji Solehah Kurniawati dari fraksi B3. Terus selanjutnya yang ketiga narasumber kita yang hadir adalah dari Kesbangpol Provinsi. Beliau hadir sendiri, yaitu Bapak Khairuddin SHMH. Beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk para narasumber kita. Terima kasih. Mungkin kita mengawali dari BNN Provinsi, Pak. Jadi memang kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini narkoba, menurut informasi dari BNN Pusat, Indonesia ini menjadi lahan subur katanya. Bahkan karena tersebar di Asia, terbesar di Asia. Kemarin di TV itu di Jawa Timur ya, di Jombang, ada mobil BNN yang justru diserang oleh masyarakat. Masyarakat malah menyerang BNN karena mengamankan bandar. Ini terus di Bali katanya juga ada reposisi dari karena wisatawan dunia wisata agak lesu, beralih menjadi kurir-kurir. Ini pengembangan seperti itu. Ini kira-kira faktor-faktornya kira-kira apa Pak? Bisa semacam begitu masifnya mungkin dari Pak Susanto. Baik, terima kasih Pak Musli atas pertanyaannya. Kalau kita bicara kejahatan narkotika merupakan kejahatan transnational crime. Berarti artinya adalah kejahatan yang lintas dunia. Jadi tidak hanya dalam satu negara, apalagi di Indonesia. Bicara kejahatan narkotika ada 2 hal. Pertama, penyalahguna narkotika dan peredaran gelap narkotika. Nah, 2 hal ini saling membutuhkan. Bicara penyalahguna, itu pasar Pak. Pasar di Indonesia itu cukup banyak Pak. Ya, luar biasa, jumlahnya secara nasional hampir sekitar 3 juta sampai 4 juta. Di Jawa Tengah sekitar 300.000 sampai 400.000 orang. Dan ini membutuhkan narkotika yang begitu banyak. Kita mengungkap narkotika itu nggak nyampe 10% Pak. Contoh, secara nasional kebutuhan sabu jumlahnya 215 ton. Kita mengungkap hanya sekitar 5 ton. Dan semuanya lolos itu Pak. Ya. Mengapa demikian? Pasar banyak, harga cukup tinggi. Ya. Secara geografis Indonesia juga terbentang dari arah barat sampai ke timur, terdiri dari 17.000 pulau. Ya. Aparat juga terbatas, mereka menggunakan teknologi, harga yang begitu tinggi menarik para bandar untuk berjualan di Indonesia. Seperti itu. Ya. Pintu-pintunya, ruangnya sangat terbuka di Indonesia. Iya, begitu banyak. Itu dari tadi mengapa bisa masif nih. Jadi mungkin Pak, selama pandemi ini grafiknya naik atau turun Pak pengguna ini. Ya, ini kan barangkali ada perbandingan sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Pengamatan dari Badan Narkotika Nasional, khususnya Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah, pandemi nggak mempengaruhi Pak. Oh, nggak mempengaruhi. Candu itu kan adiktif. Setiap masa 6-12 jam, mereka harus butuh narkotika. Mereka akan mencari jenis apapun juga. Bahkan mungkin beranggapan dengan mengonsumsi narkotika lepas dari rasa stres, trauma. Jadi menurut pengamatan kami tidak berkurang gitu, nggak jadi masalah seperti itu. Jadi stagnan ya, karena kebiasaan mereka begitu batuknya kencang larinya ke situ. Bahkan mungkin memanfaatkan situasi pandemi, aparat seluruh istilahnya stakeholder konsentrasi ke masalah endemik,
pengiriman narkotika yang pasarnya sangat real, mereka membutuhkan narkotika, maka mungkin memanfaatkan situasi ini. Terima kasih. Jadi seperti itu ya situasinya. Memang mungkin perlu kebersamaan ya, kebersamaan dari semua komponen. Ya, sinergitas di antara kita bersama. Jadi terima kasih. Nanti mungkin akan lebih menarik. Ini sudah ada pemanasan dari BNN. Barangkali ini dari Kesbangpol dulu Pak. Nanti baru beliau. Ini dari Kesbangpol, tugas pokok dari Kesbangpol terkait dengan P4GN Pak. Kita sering kalau ada istilah-istilah P4GN ini sering Kesbangpol yang berperan begitu. Jadi tugas-tugasnya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Muslih, Bapak Ibu sekalian pemirsa yang berbahagia. Jadi Kesbangpol ini sebenarnya tugasnya lebih kepada fasilitator. Jadi memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika P4GN dan PN. Dalam posisi memfasilitasi ini, Badan Kesbangpol itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi teman-teman penggiat narkotika dan juga kalangan masyarakat umum, terutama kepada generasi muda. Ini juga sesuai dengan tugas Kesbangpol menjaga ketahanan bangsa. Dan kebetulan kita baru saja menyelesaikan peraturan daerah, juga kita bahas dengan Bu Dokter ini. Di situ Kesbangpol posisi sebagai sekretaris atau pelaksana harian di dalam tim terpadu P4GN, fasilitasi P4GN dan PN. Jadi ke depan ini tugasnya Kesbangpol tentu akan bertambah karena tidak sekedar memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan, tetapi juga berkewajiban untuk menyusun rencana aksi daerah nantinya bagaimana P4GN ini dan PN bisa diterapkan di Jawa Tengah. Luar biasa tugasnya. Jadi salah satu kita sering mengikuti juga kegiatan Kesbangpol di kabupaten yang disinggung masalah P4GN dan kemitraan dengan kepolisian, dan kebetulan di Kabupaten Semarang itu belum ada BNN Pak, adanya BANN itu. Jadi menarik, memang kita sering juga menemukan temuan-temuan di lapangan, ternyata anak-anak muda, bukan hanya anak muda, bahkan sekarang supir-supir Pak, itu banyak yang kena karena itu untuk stamina katanya. Dan memang ini perlu perlindungan hukum atau payung hukum ya. Tadi sampaikan sudah ada perda ini Bu Mbak Solehah ini. Jadi perda itu sendiri ya, fungsi dan manfaatnya apa Mbak untuk terkait dengan kan sudah dibentuk tahun berapa, terus fungsi dan manfaat dari perda itu sendiri. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Muslih. Selamat siang para pemirsa semuanya. Ya, menjawab pertanyaan dari Pak Muslih tadi. Ya, alhamdulillah mungkin perlu saya sampaikan pada seluruh masyarakat Jawa Tengah bahwa kita perlu bersyukur karena Provinsi Jawa Tengah sekarang sudah memiliki perda tentang fasilitasi P4GN-PN yang alhamdulillah pada tanggal 8 Januari 2021 kemarin sudah disahkan oleh DPRD melalui rapat paripurna dan resmi menjadi perda Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2021. Baru ya. Alhamdulillah sudah melalui verifikasi dari Kemendagri baik secara yuridis formal maupun material dan tidak mengalami perubahan yang berarti, dan alhamdulillah sudah bisa kita akses, semua masyarakat bisa melihat perda fasilitasi P4GN-PN. Fungsi dari perda ini tentunya tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kesbangpol, Pak Hairudin. Jadi tentunya ini sebagai landasan hukum dari kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuat langkah-langkah
ya seperti rencana aksi daerah dan sebagainya. Jadi menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Mungkin bisa saya tambahkan lagi bahwasanya ada beberapa hal yang kita catat yang menjadi poin penting dari pansus kemarin. Yang pertama adalah kemarin kita berhasil memasukkan unsur dari Kemenkumham ke dalam susunan kelembagaan di tim terpadu. Tadi sudah disinggung kalau Kasbangpol itu posisinya sebagai sekretaris pelaksana ya berarti. Ya, sekretaris pelaksana harian. Kalau ketuanya itu adalah gubernur, kemudian wakil ketua 1 itu dari Sekda Provinsi Jawa Tengah, wakil kedua dari BNN, BNN Provinsi, kemudian wakil ketua ketiga itu dari Kepala Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, di wilayah Jawa Tengah. Ya, kemudian anggotanya juga menyesuaikan unsur-unsur yang ada di atasnya. Ini mungkin alhamdulillah sesuatu terobosan yang kemarin tidak ada itu dalam amanat dari Permendagri nomor 12 tahun 2019. Karena setelah melalui diskusi yang panjang, ternyata di lapas itu adalah menjadi sebuah media yang subur untuk menjadi forum juga ya pemasaran sana. Peredaran itu bertambah subur sehingga perlu adanya intervensi dari unsur dari Kemenkumham untuk saling nanti koordinasinya lebih baik. Begitu Pak Musli. Terima kasih. Sudah semakin hangat, nanti kita akan lebih pertajam dalam segmen selanjutnya. Terus selanjutnya kita dengarkan yang satu ini.
Koperasi Simpan Pinjam Rodotul Abidin memberi solusi dan membantu ekonomi umat yang berada di Desa Blanten, Jalan Pemandian Siwarak, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Tadi kita telah mendengarkan tentang Mbah Haji yang menyatakan bapaknya ya karena anaknya. Ya mudah-mudahan yang terlibat Mas siapa itu tanya Pak Haji, Mas Ridho, segera bisa taubat atau bisa keluar dari lingkaran-lingkaran itu. Jadi mungkin kembali ke Pak Susanto, memang kalau di sekarang itu kan banyak orang yang waras pengen tidak waras juga. Padahal di ayat Al-Quran ada wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Ya, itu perlu kebersamaan. Bahkan ini karena menjadi kemungkaran. Kalau ada mungkin Mbak Solehah itu ada kaidah mengatakan ini bahwa kemungkaran, apabila ada kemungkaran terus juga ada kebaikan, ini maka kemungkaran itu harus didahulukan karena tidak ada artinya ketika kebaikan terus dibina tapi sementara kemungkaran masih berjalan. Ya itu ada kaidah yang intinya kayaknya semacam itu. Ini mungkin untuk BNN ini masih banyak yang belum mengenal barangkali Pak tugas dan apa itu BNN. Kalau di Kabupaten Semarang sudah agak terkenal BNN. Apa itu BNN, terus tugas-tugas program-program ke depan Pak. Karena mengingat kalau kita melihat itu seperti gunung es gunung es yang sudah kepegang hanya di permukaan, tapi ternyata kalau kita lihat realitas di lapangan semacam itu. Ini jadi BNN tugas-tugasnya sama program ke depan dalam mengatasi narkoba di Jawa Tengah mungkin itu. Monggo Pak Susanto. Terima kasih Pak Musri. Bicara program oleh Badan Narkotika Nasional, sebelumnya sampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Adapun tugas-tugas pokoknya adalah bagaimana menekan atau menciptakan Indonesia bersih dari narkotika, yaitu dengan melancarkan program yang kita sebut P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, di mana sasarannya adalah baik di lingkungan kerja, baik pemerintah maupun swasta, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, seperti itu. Dan yang diterapkan adalah bagaimana menerapkan kebijakan pencegahan yang tujuannya untuk menciptakan ketahanan diri bagi masyarakat terhadap penawaran narkotika. Kemudian kita juga berupaya untuk melaksanakan rehabilitasi, karena ini adalah pasar real. Manakala mereka tidak diselesaikan atau tidak menjalani rehabilitasi, maka menjadi pasar real yang akan meminta terus sebelum dihentikan kecanduannya. Kemudian juga pemberantasan. Kita melakukan pemberantasan terhadap narkotika, peredaran narkotika yang ada di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah. Dan semua itu dilaksanakan juga dengan dukungan pemberdayaan masyarakat. Untuk ke depan ada melakukan suatu program nasional, kita mengupayakan membentuk desa dan kelurahan bersinar, di mana di wilayah tersebut diciptakan ada upaya pencegahan yang didukung oleh relawan, satgas, kemudian juga rehabilitasi berbasis masyarakat, kemudian juga satgas relawan juga melakukan pengawasan, menjaga lingkungannya, menciptakan lingkungan bersih narkotika, dan semua itu juga didukung dengan pemberdayaan masyarakat. Dan yang tidak penting, Pak Musli, bahwa pelaksanaan P4GN hanya bisa berjalan dengan upaya sinergitas. Tanpa itu, sulit kita untuk mencapai Indonesia bersih dari narkotika. Oleh karena itu tadi ada Perda nomor 1 tahun 2001, itulah fasilitasi dari pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan P4GN di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Demikian Pak Musli. Menarik tadi ada desa bersinar Pak ya. Jadi harapannya desa itu nanti bisa bebas dari
ada ciri-ciri Pak, kriterianya barangkali desa ini bisa bersinar atau mungkin nanti akan dilombakan Pak oleh BNN. Ada lomba desa bersinar misalnya untuk memotivasi gitu. Iya, desa bersinar salah satu ada indikatornya, yaitu di mana desa tersebut mempunyai kegiatan P4GN, mempunyai perencanaan tentang kegiatan P4GN, melakukan upayanya secara mandiri, ya. Kemudian di desa tersebut ada relawan yang memang melakukan kegiatan P4GN di wilayahnya. Di tempat tersebut juga ada yang namanya agen pemulihan yang tujuannya melaksanakan upaya rehabilitasi berbasis masyarakat. Ya. Kemudian juga bisa suatu saat nanti kita lombakan. Karena ini juga sudah didukung oleh Kementerian Daerah dan juga oleh Kementerian Dalam Negeri untuk bisa dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Seperti itu Pak. Oh iya, menarik itu. Jadi bisa memotivasi ya, harapannya nanti kan ini sekarang narkoba itu sudah ke desa-desa juga Pak. Banyak iya. Jadi kalau nanti ada lomba kriteria memang ada target Pak. Misalnya kalau Jawa Tengah tadi 300.000 yang sudah masuk di data jumlah BNN. penyalahgunaan narkotika sekitar itu jumlahnya. Ada semacam nanti bisa mengurangi targetnya. Setiap 2 tahun kita melakukan penelitian untuk mengetahui jumlah prevalensi atau jumlah penyalahgunaan narkotika di seluruh Indonesia dan juga provinsi. Dari tahun ke tahun memang kita upayakan, tapi jumlah tersebut fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Nah, itu kita perlu melakukan dengan upaya yang giat, ya, upaya yang keras dalam melaksanakan kegiatan P4GN. Ya. Oke Pak, terima kasih. Mungkin nanti kita bertanya lagi. Jadi seperti itu apa BNN dan program-programnya dari BNN Provinsi Jawa Tengah. Yang menarik adalah desa bersinar, istilahnya. Ini kita beralih Pak ke beliau Pak Khairuddin dari Kesbangpol. Tadi dari DPR sudah memberikan payung hukumnya, maka ini sebagai legalitas kekuatan untuk melakukan langkah-langkah itu. Implementasi sejauh ini dari perda yang sudah diterbitkan sejauh mana Pak dari Kesbangpol? Ya baik, terima kasih Pak. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Jawa Tengah bahwa hari ini kami sedang mempersiapkan peraturan gubernur terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi P4GN dan PN. Ada yang menarik saya kira, terutama bagi teman-teman generasi muda yang mungkin hadir pada kesempatan ini, terkait dengan posisi generasi muda pelajar dan mahasiswa ini, berdasarkan data itu sekitar 27% ini sudah mulai kena narkoba. Maka di dalam perda itu yang nanti akan kita tindak lanjuti di dalam peraturan gubernur, antara lain nanti ada pembentukan satuan tugas. Satuan tugas ini nanti akan dibentuk di lingkungan pemerintah daerah, tentu akan menjadi prioritas utama. Jadi Satgas Anti Narkoba nanti di Pemda, lalu kemudian ada juga Satgas Anti Narkoba di kalangan pelajar. Di kalangan pelajar. Yang menarik di dalam perda itu sepakat akan membentuk UKM, unit kegiatan mahasiswa terkait dengan anti narkoba. Lah, saya kira mungkin Stipari ini bisa memulai duluan. Amin. Dan saya kira juga akan menjadi gerakan tersendiri untuk kaitannya dengan melawan narkoba. Saya kira kita tahu semua bahwa narkoba ini sudah menjadi musuh bangsa. Tadi disampaikan Pak Santo, ini kejahatan dunia, bukan sekedar kejahatan Indonesia, dan ini adalah bentuk perang antar negara, di mana dengan masuknya narkoba ini kan harapannya merusak generasi muda dari bangsa itu. Maka kami kebetulan di Badan Kesbangpol ini salah satu tugasnya adalah menjaga ketahanan bangsa. Jadi menjaga ketahanan bangsa, jangan sampai kemudian pengaruh-pengaruh narkoba, pengaruh-pengaruh ideologi ini merusak daripada generasi bangsa kita. Dan yang terakhir, kita juga ada perintah di Perda untuk membentuk relawan anti narkoba. Jadi saya kira masyarakat semuanya punya kesempatan untuk menjadi relawan anti narkoba untuk sama-sama kita perangi narkoba ini di Jawa Tengah.
Terima kasih Pak Gagan Sosbol. Itu tugas inti dari Kesbangpol nih. Jadi melaksanakan dari apa keputusan-keputusan termasuk yang tadi perda. Memang kalau kita melihat agak miris tadi kaidah yang Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh tadi itu harus memang sinergi. Kalau kaitan dengan Pak, perda yang sudah digedok selama ini mungkin ada yang tidak bisa dijalankan atau justru menurut saya tuh kemarin ada Kapolsek yang kena narkoba itu kan, beliau itu mestinya kan mengamankan atau menjalankan perda, itu ada sanksi-sanksinya nggak Pak? Sanksi yang melanggar perda misalnya, barangkali di perda itu sudah dibahas juga. Monggo Ibu Mbak Solehah. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sanksi dalam Perda nomor 1 tahun 2021 ini terkait dengan kewenangan provinsi saja Bapak. Jadi karena ini adalah tentang fasilitasi P4 GNPN, maka sanksinya adalah sanksi yang terkait dengan kewajiban yang tidak terlaksana dengan baik oleh instansi-instansi yang berwenang, misalnya untuk puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk atau rumah rehabilitasi yang tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagai mestinya, itu nanti ada sanksi. Kemudian untuk sekolah atau lembaga pendidikan baik swasta atau pemerintah itu yang tidak melaksanakan kewajiban juga akan terkena sanksi. Kemudian untuk BUMD atau pengusaha yang punya usaha yang tidak melaksanakan kewajiban juga, ini juga terkena sanksi. Sanksinya itu bisa secara lisan, kemudian secara tertulis, kemudian sanksi istilahnya paksaan pemerintah, kemudian sanksi sampai pada pencabutan izin dari usaha yang bersangkutan. Demikian Pak, karena ini adalah ranahnya atau kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena yang berkaitan dengan misalnya seseorang yang terkena kasus narkoba, pengguna dan atau bandar, itu sudah ada undang-undang yang mengatur tersendiri, itu undang-undang narkotika. Begitu mungkin Pak Muslim. Itu tambah sedikit Pak. Itu kan pelaksanaan atau pengaman perda salah satunya ada kepolisian Satpol gitu nggih. Itu kan untuk mengamankan pelaksanaan itu nggih. Salah satu elemen yang menjalankan. Ketika ada yang melanggar itu sanksinya cuma semerta tadi ada sanksi teguran lisan. Oh, gitu. Satpol PP nanti yang. Iya, oke. Terima kasih. Nanti akan kita bahas lagi ke segmen yang ketiga. Nah, ini ada yang mau lewat. Monggo Pak, kita dengarkan bersama-sama. Koperasi Simpan Pinjam Rodotul Abidin memberi solusi dan membantu ekonomi umat yang berada di Desa Blanten, Jalan Pemandian Siwarak, Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Tadi kita telah disuguhi suara Mas, Mas Bobo, Oke, kita masuki segmen terakhir, segmen ketiga. Mohon untuk memberikan closing statement kepada masyarakat, biar nanti masyarakat itu betul-betul ini narkoba itu menjadi musuh bersama, kesadaran itu. Monggo closing statement yang pertama dari Mas Susanto dari BNN. Baik, terima kasih. Closing statement dari kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah,
Kami mengharapkan bahwa dalam upaya P4GN, khususnya di Provinsi Jawa Tengah ini, perlu adanya sinergitas dari semua pihak. Dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2001 adalah merupakan suatu sarana untuk memfasilitasi pelaksanaan P4GN tersebut. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menangani masalah P4GN di Provinsi Jawa Tengah ini, sehingga kita bisa menekan laju pertumbuhan jumlah penyalahguna narkotika di provinsi yang kita cintai ini. Mungkin itu dari saya, Pak Musli. Terima kasih. Langsung saja yang kedua, closing statement. Beliau dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu masyarakat Jawa Tengah. Berdasarkan data, narkotika yang kebanyakan di Jawa Tengah itu adalah ganja, ekstasi, dan sabu. Dan juara satu peredaran ini ada di Surakarta, lalu kemudian Kota Semarang, dan juga Jepara. Dan hampir semua di Jawa Tengah ini daerahnya sudah terinfeksi narkoba. Oleh sebab itu pesan kami, jangan pernah mau mencoba yang namanya narkotika. Karena sekali mencoba pasti akan ketagihan. Dan ketika ketagihan itu akan merusak diri sendiri, merusak keluarga, dan merusak masyarakat, dan pada akhirnya akan merusak bangsa ini. Maka sekali lagi terutama kepada generasi muda, pelajar dan mahasiswa masyarakat Indonesia, jangan pernah mau mencoba. Karena sekali mencoba akan ketagihan. Bapak Ibu, bagi yang sudah kena, masyarakat Jawa Tengah yang sudah kena, kami sarankan segera melapor kepada institusi-institusi yang sudah ada. Insya Allah pemerintah hadir untuk menyembuhkan, untuk berupaya untuk menangani. Terima kasih. Terima kasih Pak Gensler. Langsung saja closing statement yang terakhir dari Mbak Solihah. Terima kasih. Dari kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, mari kita bersama-sama saling membahu menanggulangi permasalahan narkoba, karena narkoba ini seperti tadi disebutkan adalah termasuk kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Maka dari itu cara menghadapinya pun harus luar biasa, harus ekstra juga. Maka dari itu kami sangat memohon, Perda sudah ada, kami menunggu ada pergub yang menggigit, yang lebih detail, yang nanti akan menjadikan aksi-aksi itu sangat terasa untuk mengurangi pelonjakan dari narkotika atau bahkan bisa menihilkan itu kalau bisa. Ini jadi saya mohon sekali untuk ada sinergitas dan kerjasama yang baik antara pemerintah, kemudian dari Badan Narkotika Nasional dan juga seluruh elemen masyarakat, baik dari pemuka agama, kemudian dari lembaga pendidikan dan seluruh yang elemen masyarakat yang peduli dengan adanya permasalahan tentang narkotika ini. Begitu Pak Musli. Terima kasih narasumber telah memberikan closing statement, sudah kita dengarkan bersama-sama. Aplaus dulu untuk beliau-beliau ini. Ya. Jadi kita simpulkan tadi dari dialog ini memang kejahatan yang sudah luar biasa yang bernama narkoba. Bahkan Indonesia tidak akan runtuh dengan tidak hanya dibom saja, tapi lewat serangan narkoba bisa runtuh sendirinya Pak. Memang ini amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita tanamkan, moga nanti semua yang mendengarkan talkshow ini untuk bisa bersama-sama sinergis tadi. Mungkin itu yang talkshow kita bisa akhiri. Kami dari TV Safari mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau-beliau, bisa memberikan tambahan keilmuan. Barangkali ini mahasiswa yang mendengarkan biar nanti bisa mengembangkan tentang bahayanya narkoba, karena memang tadi sampaikan juara pertama Surakarta Pak, juara kedua Semarang. Banyak ini mahasiswa Safari yang di Semarang ya. Jadi bisa berhati-hati karena faktor apa nanti kita diskusi lebih lanjut barangkali. Dan mudah-mudahan dan kami juga dari mewakili juga dari akademisi Pak, terima kasih, barangkali nanti ada diskusi ilmiah untuk perkembangannya seperti apa. Nah, nanti kita bisa lihat
setelah ada talkshow kaitan bahaya narkoba ini grafiknya seperti apa gitu, ada ukurannya begitu sih. Mungkin itu, terima kasih kami selaku ya host atau yang mewakili sebagai moderator, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berkah bagi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.